Nah, sekarang kita lihat bahwa iblis itu diusir dari surga karena apa? Karena sombong. Iya, karena sombong. Karena merasa bahwa ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, iblis nggak mau. Jadi kita akan dibuktikan oleh iblis bahwa manusia itu tidak bersyukur. Jadi goalnya iblis adalah membuat kita tidak bersyukur tuh. Iya. Jadi iblis akan mendatangi diri kita dari berbagai sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya akan membuat kita tidak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Oke, para sahabat Quran sekalian, kita masuk sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Mas Dodi. Iya, Pak. Kita langsung saja kepada pertanyaan dan kita akan mengambil inspirasi dari Al-Quran. Kadang kan kita pernah mengeluh ya, Pak ya. Aku pun pernah mengeluh gitu. Ya. Ketika aku mengeluh nih, aku dikasih sesuatu yang baik nih. Ya. Aku jalanin dong, terus aku sempat mengeluh lagi, Pak. Itu supaya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita tuh nggak boleh mengeluh, kita tuh harus bersyukur sama apa yang kita miliki gitu, Pak. Oke. Sekarang kita lihat ya jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari ayat ini ya. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti, kata iblis, aku akan mendatangi mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Iya. Datangi dari mana? Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian di penghujung ayat ini, dan engkau, Allah ini mengacu kepada Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi akan godain dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ujungnya, goalnya, membuat manusia itu tidak bersyukur. Loh, kenapa membuat manusia tidak bersyukur? Nah, sekarang kita lihat bahwa iblis itu diusir dari surga karena apa? Karena sombong. Iya, karena sombong. Karena merasa bahwa ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, iblis nggak mau. Saya kan terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Iya. Berarti kan merasa dirinya lebih superior dibandingkan makhluk yang lain, yaitu Adam. Kemudian dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Berarti kan karena kesombongan. Dia diusir dari surga karena ada unsur kesombongan pada dirinya. Kalau misalnya orang yang diusir dari surga, ya, diusir dari surga karena sombong, pasti dia ada rasa dendam tuh. Saya akan buktikan bahwa manusia, Adam dan anak keturunannya, itu juga sombong. Bukan saya aja. Adam juga sombong. Kan logikanya kan gitu. Tapi yang menarik di ayat ini mengatakan bahwa kita akan dibuktikan bahwa kita tidak bersyukur. Iya. Jadi kita akan dibuktikan oleh iblis bahwa manusia itu tidak bersyukur. Jadi goalnya iblis adalah membuat kita tidak bersyukur tuh. Iya. Itu adalah sebuah goal yang iblis sedang kerjakan untuk kita. Jadi kalau misalnya apa sih godaan depan, apa godaan belakang, apa godaan sebelah kanan. Iya. Nah, kadang kita diberikan sebuah kebaikan. Ya, diberikan kebaikan, kemudian akhirnya awalnya kita senang dengan hal itu, kemudian beberapa saat kemudian kita bosan, kemudian kita komplain. Ya kan? Ini udah nggak menyenangkan lagi, ini saya udah nggak puas, segala macam. Akhirnya mengeluh lagi. Karena goalnya iblis adalah membuat kita supaya kita tidak bersyukur. Ketika kita diberikan sebuah ujian, masalah, kita komplain juga. Kenapa kok saya selalu didatangkan masalah dan masalah lagi? Kenapa orang lain kok tidak didatangkan masalah, sedangkan saya didatangkan masalah? Kemudian kita komplain lagi, kita tidak bersyukur lagi. Ya kan? Atau mungkin kita dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu simbol dari kebaikan.
simbol dari kebaikan, kemudian kita diberikan kebaikan, tapi kita komplain juga. Harusnya saya dapat lebih baik dong, bukan yang seperti ini. Iya. Sama kalau misalnya di kantor, oh dapat bonus sekian, teman kita lebih tinggi lagi, akhirnya kita komplain lagi. Padahal kita sudah mendapatkan lebih dibandingkan bulanan kita komplain lagi. Atau komplain apa lagi misalnya? Apa godaan dari belakang itu? Godaan dari belakang itu adalah histori masa lalu. Histori masa lalu kita maupun histori masa lalu orang lain. Kemudian kalau mengenai histori masa lalu kita mengatakan seperti ini. Saya dulu itu hidupnya susah. Kalau kehidupan saya nggak susah seperti dulu, pasti saya sudah menjadi orang saat ini. Iya. Orang itu dulu yang menyebabkan saya. Akhirnya apa? Kita komplain yang kaitannya dengan masa lalu hidup kita. Iya. Kita tidak bersyukur. Padahal hari ini kita jauh lebih baik dibandingkan waktu kita yang kemarin. Iya. Akhirnya kita komplain terus. Termasuk godaan dari depan itu apa? Godaan dari depan adalah bahwa kita akan bertemu Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi kita akan dibuat tidak bisa clear melihat goal ke depannya. Iya. Akhirnya kita membuat goal secondary. Secondary-nya kita pengen jadi manajer, pengen jadi pengusaha, pengen jadi profesional, pengen kaya, Nah, akhirnya goal-goal ini menutup goal utama kita. Iya. Dan kita mencapai sesuatu yang pendek dan meninggalkan sesuatu yang goal jangka panjangnya. Ini kan bagian tidak bersyukur juga. Iya. Jadi, iblis akan mendatangi diri kita dari berbagai sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya akan membuat kita tidak bersyukur. Supaya bersyukur, gimana caranya? Iya. Jangan komplain. Jangan mengeluh ya Pak, Jangan termasuk mengeluh. ya Pak. Sederhana gitu aja. Jadi kita bersyukur aja. Jadi apapun yang kita terima, baik kebaikan maupun sesuatu hal yang membuat kita tidak happy gitu loh, pasti ini ada kebaikannya. Iya. Berarti dari hal yang kecil atau yang besar kita harus tetap bersyukur ya Pak? Ya, syukur itu kan dimulai dengan sesuatu yang kecil, yang berisi kebaikan. Iya. Tidak mungkin kita akan bersyukur sesuatu hal yang kita terima kalau kita tidak memulai dengan sesuatu yang kecil. Iya. Kalau kecil saja kita sudah bersyukur, apalagi yang besar. Iya. Jadi cara belajarnya, ya mulai dari yang kecil. Yang kecil dulu, kemudian progres kepada sesuatu hal yang besar. Karena sesungguhnya tidak ada yang kecil yang Allah berikan kepada diri kita. Iya. Itu besar. Cuman kadang kita melihatnya, ini cuma segini doang. Iya. Nah itu kan persepsi. Persepsi diri kita. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodi, dan mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan para sahabat Quran sekalian, dan kita mengambil inspirasi untuk diri kita, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.